Selamat pagi, anak-anak sekolah minggu GPDI Melati Depok Lama. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Oke anak-anak semua, Kareta beserta kakak-kakak pemain musik yang ada di belakang hari ini sangat bersuka cita karena kita bertemu lagi. Walaupun masih dalam ibadah sekolah minggu online. Tapi nggak apa-apa ya sayang ya, walaupun kalian di rumah, tidak datang ke gereja, tapi kita harus tetap semangat dalam memuji dan menyembah Tuhan. Dan tidak henti-hentinya kita berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu dan kalian bisa kembali lagi ke sekolah minggu, ke gereja ya. Oke anak-anak semuanya, sekarang kita mau menyiapkan hati kita mau menyiapkan pikiran kita mau konsentrasi, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya, Kareta mau ingetin yel-yelnya dulu nih, yel-yel sekolah minggu GPDI Melati Depok Lama. Laskar Kristus. Iya, baru 5 orang. Baik, tuh, masih ada yang duduk. Ulangi sekali lagi ya. Coba nih, Kareta ulangi sekali lagi. Laskar Kristus. Oke, wow, hebat. Semuanya hebat. Anak Tuhan Yesus pastinya harus hebat. Yuk, kita mau memuliakan Tuhan. Kita mau katakan kasih Tuhan tak berkesudahan. Kita mau nyanyi dari awalnya teman-teman ya. Yang belum bisa, sama-sama kita belajar. Kita mau katakan saat hati kami berkumpul. Kita mau siapkan hati kita buat Tuhan Yesus. Terima kasih sayang. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kita mau katakan saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu, Tuhan, besar Kita mau katakan kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat, selalu baru setiap pagi, besar
berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti Kareta berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya, karena Tuhan sudah memberikan kami tubuh yang sehat, sehingga kami dapat kembali lagi memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memulai ibadah kami. Tuhan pimpin ya, Tuhan urapi setiap kakak-kakak yang melayanimu. Terlebih lagi, Tuhan mengurapi setiap hati kami, biar kami untuk dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah sekolah minggu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wow, semuanya hebat-hebat. Nah, Kareta mau tanya nih, siapa yang tadi pagi sudah baca Alkitab? Coba angkat tangannya. Wow, semuanya sudah baca Alkitab. Oke, sekarang Kareta mau tanya nih ke Om Kiki. Coba Om Kiki tadi pagi baca Alkitab nggak? Baca ya Om ya? Baca Om Kiki kalau pagi tuh baca Alkitab sama Nara. Nah, anak-anak setiap pagi kita juga baca Alkitab ya. Kenapa? Karena kita harus mengundang supaya Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita dan semua pekerjaan kita di hari itu akan Tuhan buat berhasil. Oke, sekarang kita tetap berdiri. Kita mau nyanyi lagu Ku Buka Alkitab. Anak-anak masih ingat kan semuanya kan? Oke, goyang badannya. Wow, semuanya hebat-hebat. Haleluya. Ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, 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 ser. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Suaranya strek, 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 ser. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita mau katakan ku buka Alkitab, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, 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 ser. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, 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 strek. Firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 lagi berbuah, 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 berbuah. Katakan Yesus cintaku, Yesus cintaku. Tunjuk temannya, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Wow, 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 wow. Yesus cintaku. Tunjuk ya, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Kita mau katakan wow, wow, wow. Suaranya mana? Wow, 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 hebat. Lagi ya, wow, 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 haleluya. Lagi.
katakan Yesus. Yesus pokok dan kita carangnya, dan kita carangnya. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Katakan Yesus cintaku. Yesus, oke. Tunjuk temannya. Wow. Yesus cinta semua. Wow, 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 wow. Yesus, Yesus cintaku. Tunjuk lagi ya. Ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Wow, oh, tinggallah di dalamnya. Wow, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Wow, oh, tinggallah di dalamnya. Wow, oh, tinggallah di dalamnya. Sekali lagi, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Wow, oh, tinggallah di dalamnya. Wow, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Wow. Terima kasih sayang. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Anak-anak boleh angkat tangannya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kamu katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa kami Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk sekarang kita mau berdoa. Ikutin kareta. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena kami punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang baik, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha pengampun. Dan kami sungguh bangga bisa menjadi
anak-anakmu. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kiranya kau menerima segala puji-pujian kami. Dan sekarang Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami duduk diam, konsentrasi, tidak ngobrol, sehingga lewat firman-Mu kami dapat bertumbuh dan berbuah menjadi anak-anak yang takut dan cinta akan Tuhan. Tuhan memberkati kakak-kakak yang sudah melayani-Mu. Tuhan mengurapi kakak yang akan bercerita tentang Engkau. Dan terlebih, Tuhan memberkati kami semua yang sudah mengikuti jalannya ibadah. Dan sekarang Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya, sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Adik-adik, ada yang lagi senang loh hari ini, karena Tuhan menggenapi janjinya kepada orang ini adik-adik. Kira-kira siapa ya orang ini adik-adik? Dan janji apa yang digenapi oleh Tuhan ya adik-adik? Hari ini yuk kita sama-sama saksikan videonya. Kisah ini diambil dari Kitab Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu,
Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Wah, adik-adik, ternyata Bapak Simeon ya yang lagi senang ya, karena Tuhan menepati janjinya. Adik-adik ada yang tahu nggak? Bapak Simeon ini adalah orang yang saleh, orang yang benar di hadapan Allah, sehingga Allah berjanji kepada Simeon kalau Simeon ini tidak akan mati atau meninggal sebelum Simeon melihat kedatangan juru selamat bagi bangsa Israel, adik-adik. Nah, Bapak Simeon ini tinggal di Yerusalem, adik-adik. Dia selalu menanti-nantikan janjinya Tuhan dengan sabar. Dia selalu berdoa dengan tekun dalam menantikan janji Tuhan, adik-adik. Sehingga Tuhan menepati janjinya dan Simeon sangat sukacita sekali, adik-adik. Adik-adik, hari ini tema firman Tuhan yaitu janji Tuhan. Kalau kita mendengar kata janji, ini sudah tidak asing lagi ya adik-adik di kehidupan kita ya adik-adik. Mungkin ada yang berjanji nih, gitu. Mama, aku berjanji akan menjadi anak yang baik. Atau ada yang mengatakan, Papa, aku berjanji kalau mulai besok aku akan belajar dengan giat. Dan masih banyak lagi janji yang kita ucapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik. Nah adik-adik, ada juga loh Tuhan juga punya janji dengan kita. Kira-kira contohnya janji Tuhan kita kepada kita itu seperti apa sih adik-adik? Adik-adik ada yang tahu nggak? Yuk sama-sama kita mendengarkan satu pujian ya adik-adik ya. Telah berjanji, Dia selalu menemani saat aku merasa tak seperti teman yang lain. Tuhan Yesus telah berjanji hapus air mataku, tak sekali-kali kecewakanku. Tuhan Yesus menyertai
saat ku merasa sendiri. Tuhan Yesus telah berjanji, Dia selalu menemani saat aku merasa tak seperti teman yang lain. Tuhan Yesus telah berjanji mengangkatku lebih tinggi. Tuhan Yesus hapus air mataku, tak sekali-kali kecewakanku. Tuhan Yesus menyertai aku, tak sekali-kali Dia ingkar janji. Tuhan Yesus hapus air mataku, tak sekali-kali kecewakanku. Tuhan Yesus menyertai aku, tak sekali-kali Dia ingkar janji. Tak sekali-kali Dia ingkar janji. Tak sekali-kali Dia ingkar janji. Nah, adik-adik, ternyata banyak sekali ya janji Tuhan kepada kita adik-adik. Tuhan berjanji saat kita bersedih, saat kita sendirian, Tuhan berjanji akan menyertai kita adik-adik. Bahkan adik-adik, di saat kita menganggap kita berbeda dengan teman-teman kita yang lain, Tuhan berjanji akan mengangkat kita lebih tinggi lagi adik-adik. Dan masih banyak lagi janji yang Tuhan sediakan bagi kita adik-adik. Dan adik-adik semuanya bisa ditemukan di dalam Alkitab adik-adik. Nah, di dalam Alkitab ini banyak sekali janji Tuhan untuk kita adik-adik. Nah, yang janji Tuhan yang paling luar biasa di dalam kehidupan kita adalah janji hidup yang kekal adik-adik. Nah, itu ada ayatnya adik-adik ya semua. Kita buka di 1 Yohanes 2 ayat 25. Di 1 Yohanes 2 ayat 25 ya adik-adik ya. Semuanya kita akan membacanya. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, ya hidup yang kekal. Kakak bacakan sekali lagi ya adik-adik ya. 1 Yohanes 1 ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu apa sih adik-adik? Hidup yang kekal itu kita hidup bersama Tuhan di surga. Kita menantikan kedatangan Tuhan untuk menjemput kita, untuk memperoleh kehidupan kita. Luar biasa sekali ya adik-adik ya. Tuhan berjanji kepada kita untuk kita mendapatkan hidup yang kekal adik-adik. Hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang berbeda dengan di dunia ini adik-adik. Di sana kita tetap memuji Tuhan, kita di sana tidak ada penderitaan adik-adik. Tetapi adik-adik dari kakak kecil nih adik-adik sehingga saat ini kok janji Tuhan yang ini belum digenapi ya? Kok Tuhan hingga saat ini belum datang-datang? Itu kenapa ya adik-adik ya? Apakah Tuhan lalai dengan janjinya? Atau jangan-jangan Tuhan lupa dengan janjinya ya adik-adik? Yuk adik-adik kita temukan jawabannya di dalam Alkitab ya adik-adik ya. Yaitu ada di 2 Petrus 3 ayat 9. Kita buka sama-sama Alkitab kita ya adik-adik. Di 2 Petrus 3 ayat 9. Bunyinya seperti ini adik-adik. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat adik-adik.
Wah, di sini jelas ya adik-adik ya, alasannya, jawabannya kenapa hingga saat ini Tuhan belum datang. Karena Tuhan ini sangat sayang dengan umatnya adik-adik. Tuhan sangat sayang dengan anak-anak semuanya. Tuhan mau di saat Tuhan datang, di saat Tuhan menjemput adik-adik semua diselamatkan. Tidak ada yang binasa adik-adik. Semuanya memperoleh hidup yang kekal. Tuhan menginginkan itu semua adik-adik. Nah, dengan tugas kita adik-adik, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Di saat kita menunggu janji Tuhan, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Kita harus terus bersabar, terus kita bertekun di dalam doa, membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan terus yang intinya yang terpenting adalah percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Iman kita tidak berubah walaupun hingga saat ini Tuhan belum datang. Tetapi kakak percaya semuanya adik-adik tetap setia ya di dalam Tuhan ya. Tetap beribadah, tetap melakukan kebenaran firman Tuhan adik-adik. Dan ada satu ayat lagi adik-adik yang merupakan janji Tuhan bagi kita, yaitu tentang pengampunan adik-adik. Nah, Tuhan hingga saat ini masih bersabar menunggu adik-adik semuanya. Mungkin masih ada nih adik-adik yang belum hidup berkenan di hadapan Tuhan, yang masih berbohong, yang masih mencontek, yang masih melawan orang tua, yang tidak setia. Tuhan masih menunggu itu semua adik-adik supaya adik-adik berbalik dan bertobat adik-adik. Itu ada ayatnya juga ya adik-adik di 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berbunyi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan berjanji akan mengampuni dosa kita ya adik-adik, asalkan kita mengaku dosa kita adik-adik. Loh, bukan mengaku aja adik-adik. Mungkin hari ini nih adik-adik sudah berbohong sama bapaknya. Terus adik-adik mengaku sama Tuhan, Tuhan saya sudah berbohong. Tapi adik-adik lupa. Terus besokannya atau sorenya atau malamnya adik-adik berbohong lagi. Apakah dosa adik-adik seperti itu diampuni? Tidak ya adik-adik ya. Dengan kita mengaku dosa kita kepada Tuhan dan kita berjanji kepada Tuhan nih, Tuhan saya sudah melakukan dosa, saya sudah berbohong, dan saya berjanji misalnya saya tidak akan mengulangi itu lagi. Dan dengan yakin ya adik-adik, Tuhan pasti akan mengampuni dosa kita adik-adik ya. Nah adik-adik, kalau Bapak Simeon yang tadi film yang tadi, dia menunggu kedatangan juru selamat adik-adik. Nah sekarang ini kita sedang menantikan janji Tuhan untuk datang ke dunia ini untuk yang kedua kalinya adik-adik. Untuk menjemput kita adik-adik, untuk menuju hidup yang kekal. Tapi adik-adik, di saat kita menunggu Tuhan, menunggu kedatangan Tuhan digenapi, kita harus terus percaya kepada Tuhan dengan cara bersabar, terus bertekun di dalam doa, beribadah dengan setia, membaca kebenaran firman Tuhan. Bukan saja membaca saja, melakukan firman Tuhan juga adik-adik. Misalnya firman Tuhan berkata, jangan mencuri, kita berusaha tidak mencuri. Firman Tuhan berkata, jangan berbohong. Kita berusaha untuk tidak berbohong adik-adik. Hingga pada saat Tuhan datang kembali, Tuhan menjemput kita, kita semuanya selamat adik-adik. Dan Tuhan datang dengan waktu yang kita tidak tahu adik-adik kapan. Kakak-kakak juga tidak tahu Tuhan itu datang kapan. Tetapi yang pasti ya adik-adik, waktu Tuhan bukan waktu kita adik-adik. Dan percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Dan kakak yakin Tuhan akan menggenapi janjinya sesuai dengan waktunya Tuhan.
Ya adik-adik ya, kita mau terus setia kepada Tuhan, kita tetap beriman kepada Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan sehingga kita boleh diselamatkan semua ya adik-adik ya. Puji Tuhan adik-adik, firman Tuhan kakak sampai di sini, kakak percaya Tuhan sudah memberkati kita semua dan kita mau akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Nanti teman kita yang akan berdoa ya adik-adik, yuk adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari teman-teman kita bahas dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berkati kakak-kakak dan kita semua. Amin. Halo adik-adik Sekolah Minggu GPDI Melati. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selalu bersuka cita ya pastinya, karena ada kasih Tuhan di hati kita. Wah adik-adik, walaupun kita belum bisa bertemu dalam ibadah tatap muka, tetapi adik-adik tetap semangat ya. Nah adik-adik, kita mau mengadakan kembali nih kegiatan yang dulu pernah kita lakukan, yaitu Bible Storytelling. Yeay! Oke, buat adik-adik yang masih bingung, apa ya itu Bible Storytelling? Jadi gini adik-adik, adik-adik menceritakan kembali dengan cara dan bahasa adik-adik kisah cerita yang ada di Alkitab sesuai kreativitas kalian masing-masing. Dan minta tolong mama atau papa untuk rekam video adik-adik saat bercerita. Nah, video itulah yang akan dikirimkan ke kakak sekolah minggu. Di kegiatan Bible Storytelling kita kali ini, kakak-kakak sekolah minggu sudah tentukan cerita yang akan kalian bawakan, yaitu untuk kelas Benyamin, kisah tentang hari penciptaan yang ada di kitab Kejadian 1. Dan untuk kelas Yusuf, kisah tentang Sakius yang ada di kitab Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Dan untuk kelas Yehuda, kisah tentang Daniel di lubang singa yang ada di kitab Daniel 6. Nah, untuk kelas Lewi, kisah tentang anak yang hilang ada di kitab Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Dan untuk kelas Ruben yaitu kisah perumpamaan tentang talenta yang ada di kitab Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nah, adik-adik, ada peraturan juga ya untuk kegiatan ini, yaitu yang pertama, durasi video kalian maksimal 5 menit. Yang kedua, boleh memakai alat peraga, tetapi video adik-adik tidak boleh diedit ya menggunakan editor video. Jadi, video kalian harus full, tidak ada potongan sama sekali, dan asli tanpa proses edit ya adik-adik. Nah, yang ketiga, adik-adik berpakaian rapi dan sopan ya. Nanti juri akan menilai kesesuaian cerita adik-adik dengan tema yang diberikan. Berikutnya, ekspresi adik-adik saat bercerita. Berikutnya, video harus asli, tanpa edit. Itu juga menjadi poin penilaian. Kirimkan video kalian ke Kakak Reta dan Kakak Anin. Paling lambat yaitu tanggal 4 Juli untuk kelas Ruben dan Lewi. 11 Juli untuk kelas Yehuda, 18 Juli untuk kelas Yusuf, dan 25 Juli untuk kelas Benyamin. Dan pengumuman pemenang akan diumumkan di bulan Agustus 2021. Juri per kelas yang menyeleksi 3 besar adalah Kak Eta, Kak Anin, dan Kak Septa. Dan bila kalian lolos, akan dipilih juaranya oleh juri-juri kita, yaitu berikut ini.
Oke, sekian pengumuman kakak tentang kegiatan Bible Storytelling. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi guru kelas kalian masing-masing ya. Semangat ya adik-adik, kalian pasti bisa. Karena kalian anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.